Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jeda Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal-soal pembahasan ujian profesional BBG dalam jabatan tahun 2021 yang sesuai dengan kisi-kisi. Soal-soal tersebut saya buat semirip mungkin dengan soal-soal yang pernah saya kerjakan pada tes ujian profesi BBG dalam jabatan pada tanggal 4-5 September tahun 2021 kemarin. Nah, untuk kisi-kisi yang pertama yaitu tentang aljabar dan program linear. Aljabar dan program linear ini menggunakan konten bentuk aljabar, kemudian ada juga vektor, nilai mutlak pertidaksamannya, kemudian metrik transformasi, perkalian atau inverse metrik, program linear, kemudian ada juga solusi dari sistem persamaan linear, materi terkait dengan determinan matriks, dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan polinomial. Langsung saja kita bahas satu persatu soal sesuai kisi-kisi tersebut. Yang pertama, yaitu tentang menggunakan konten bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Untuk jadi soalnya, bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat dibagi X kuadrat plus X min 6 kurang dari sama dengan 1 per X plus 3. Penjelasan dari pertidaksamaan rasional ini adalah, nih, X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus X min 6, langsung saya faktorkan menjadi X plus 3 dikali X min 2. 1 per X plus 3 saya pindah saja jadi 1 per X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Ruas kanan dinolkan. Kemudian disamakan menyebut X kuadrat dikurangi X min 2 dibagi X plus 3 X min 2 kurang dari sama dengan 0. X kuadrat min X plus 2 dibagi X plus 3 X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, pada bentuk ini ada yang namanya adalah syarat penyebut. Penyebutnya itu tidak boleh 0, yaitu X plus 3 dikali X min 2 tidak boleh sama dengan 0, sehingga menyebabkan X plus 3 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan min 3, dan X min 2 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 2. Kemudian untuk bagian yang pembilangnya, X kuadrat min X plus 2 kita gunakan sama dengan 0. Kita cek dulu apakah ini bisa difaktorkan atau tidak. Kita cek untuk diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC min 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2. Mendapatkan 1 dikurangi 8. Karena diskriminannya itu bernilai negatif, maka ini adalah definite. Sehingga tidak memiliki penyelesaian untuk bagian pembilangnya. Untuk syarat penyebutnya berarti ada X tidak sama dengan min 3 dan juga X tidak sama dengan 2. Kita buat pada garis bilangan ada negatif 3 dan juga 2. Kita kasih batasan dulu. Diuji pada bentuk X kuadrat min X plus 2 per X plus 3 X min 2 kurang dari sama dengan 0. 0 saya ambil di sini ujinya. Kita masukkan saja. Ini berarti kan ini 0, 0, 0 tinggal 2. Dibagi 0 plus 3 kali min 2, min 6. Kurang dari sama dengan 0. Mendapatkan nilai negatif, sehingga ini tandanya negatif, positif, positif. Dan karena tanda kurang dari, kita ambil yang negatif ini. Sehingga, sesuai pertanyaannya, bilangan bulan X saja. Karena ini di antara min 3 sampai 2 dan ini tidak termasuk min 3-nya. Bilangan bulat yang berada di antara min 3 sampai 2 adalah ada min 2, min 1, 0, dan 1. Ada 1, 2, 3, 4. Jawabannya D. Soal berikutnya, sesuai kisi-kisi, yaitu menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah. Diketahui vektor V sama dengan 2I ditambah 2AJ, dan vektor W sama dengan 4I dikurangi 2J dengan V dan W membentuk sudut 45 derajat.
hasil kali semua nilai A yang memenuhi adalah, untuk bentuk vektor ini memiliki rumus V dot W sama dengan panjang V dikali panjang W dikali cos 45 derajat cos theta-nya itu. V dot W-nya yaitu 2 dan 2A didotkan dengan 4 min 2 sama dengan panjang V, yaitu langsung saja akar dari 2 kuadrat ditambah 2A kuadrat dikali panjang W-nya yaitu 4 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dikali cos 45 adalah setengah akar 2. Untuk perkalian bentuk metrik ini 8 dikurangi 2A kali min 2, 4A ini sama dengan akar 4 ditambah 4A kuadrat dikali 16 ditambah 4 dikali setengah akar 2. 8 min 4A sama dengan akar dari, ini kita gabungkan saja, 16 tambah 4 itu 20. 20 dikali 4 ditambah 4A kuadrat dikali setengah akar 2. Jadinya 8 min 4A, 20 itu berarti 4 kali 5, 4 saya keluarkan dari akar menjadi 2, akar 5 dikali 4 ditambah 4A kuadrat dikali setengah akar 2. Dibagi aja. 8 min 4A sama dengan akar dari 5 dikali 4 ditambah 4A kuadrat. Ini dikali langsung juga bisa itu. Akar 2. Kemudian kedua ruasnya itu dikuadratkan agar mendapatkan nilai. Karena ini masih akar. Jadinya 64 dikurangi 64A ditambah 16A kuadrat sama dengan 5 kali 4, 20 ditambah 20A kuadrat dikali 2. 2 ini saya bagikan dengan ini menjadi 32 dikurangi 32A ditambah 8A kuadrat sama dengan 20 ditambah 20A kuadrat. Saya pindah ke ruas kiri semuanya menjadi 12A kuadrat ditambah 32A dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, bentuk ini yang ditanyakan adalah semua hasil kali semua nilai A, sehingga yang ditanyakan A1 dikali A2 menjadi C per A, atau bisa mendapatkan ini negatif 12 per 12, hasilnya adalah negatif 1. B. Soal berikutnya yaitu menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan. Contoh soalnya, semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X plus 2 dikurangi 3X lebih dari sama dengan 2 dikali mutlak X adalah. Untuk mutlak semacam ini bisa diselesaikan dengan cara menentukan definisinya terlebih dahulu. Di sini ada mutlak X plus 2 memiliki definisi positif jika X plus 2 lebih dari sama dengan 0, X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Bernilai negatif jika X-nya kurang dari negatif 2. Kemudian, di sini ada mutlak juga, mutlak X bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Pada bentuk semacam ini bisa kita ambil syarat terlebih dahulu, yaitu ada negatif 2 dan juga 0. Ada yang ke kanan juga ke kiri. Sama, kalau yang ke kanan ini berarti melalui ini X lebih dari sama dengan negatif 2, X lebih dari sama dengan negatif 2. Yang kiri berarti X kurang dari 2. Untuk yang 0 sama, ada yang ke kanan, artinya ini ada X lebih dari sama dengan 0. Yang ke kiri melalui ini semuanya, X kurang dari 0, X kurang dari 0. Kita ambil syarat yang pertama, yaitu untuk yang
X kurang dari negatif 2. Artinya di sini memiliki data X kurang dari negatif 2 serta X kurang dari 0. Sehingga kita ambil yang data negatif semuanya. Min dari X plus 2 dikurangi 3X lebih dari sama dengan 2 kali min X. Jadinya min X min 2 min 3X lebih dari sama dengan min 2X. Kita atur min 4X plus 2X lebih dari sama dengan 2. Dan min 2X lebih dari sama dengan 2, X-nya kurang dari sama dengan negatif 1. Kemudian, syarat yang selanjutnya yaitu, saya taruh sini, min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Sehingga yang min 2 itu adalah negatif karena memiliki sama dengan X plus 2 dikurangi 3X lebih dari sama dengan 2 dikali negatif X. Min 2X plus 2 lebih dari sama dengan min 2X. Min 2X habis TM. Kemudian yang ketiga ada X lebih dari sama dengan 0. Positif semuanya. Berdasarkan ini ada sama dengannya semuanya sehingga diambil yang positif. X plus 2 dikurangi 3X lebih dari sama dengan 2X. Bilah ruas negatif 2X lebih dari sama dengan negatif 2 min 4X lebih dari sama dengan min 2 dan X-nya kurang dari sama dengan 1/2. Karena yang diminta adalah X lebih dari sama dengan 0, kemudian ini dapat X kurang dari sama dengan setengah, kita ambil semuanya ini. Dari hasil penjelasan ini, kita mendapatkan bentuk-bentuk semacam ini. Yang diminta ini X kurang dari negatif 2, sedangkan ini mendapatkan X kurang dari sama dengan negatif 1, maka ini TM. Kemudian ini juga TM, ini ada lebih dari sama dengan 0 dan juga setengah, maka jika kita ambil ini 0 berarti arahnya ke kanan, kemudian setengah arahnya ke kiri. Ketemu di sini, sehingga hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan setengah. Jawabannya adalah B. Sisi berikutnya yaitu tentang menggunakan materi terkait matriks transformasi, translasi, refleksi, dilatasi, atau rotasi untuk menyelesaikan masalah. Contoh soalnya, kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 3 didilatasikan dengan pusat P negatif 1,2 dan faktor skala 3, lalu dirotasikan sejauh negatif setengah pi dengan pusat 0,0. Persamaan bayangan kurva tersebut adalah, yang pertama, kita harus tahu rumus dari dilatasi dulu dengan pusat P. Ada X, Y, ini merupakan komposisi transformasi, ini cara manual terlebih dahulu. Dengan pusat negatif 1,2 dengan faktor skala 3 berarti 3, 0, 0, 3. Pusatnya negatif 1,2 berarti ada X min 1, Y min 2, ditambah min 1, 2. Ini adalah X aksen, Y aksen. Sama dengan, kita kalikan saja, mendapatkan 3 kali X plus 1, 3X plus 3, 3Y, min 6. Ditambah dengan min 1, 2. Hasil dari X aksen, Y aksen. Baru ketemu bayangan yang pertama. Kemudian untuk bayangan yang kedua itu dirotasikan sejauh negatif setengah pi dengan pusat 0,0. Untuk rotasi, memiliki rumus X double aksen, Y double aksen karena ini bayangan yang kedua, cos min setengah pi, min sin setengah pi, kemudian ini juga sin min setengah pi, dan juga cos min setengah pi. Cos min sin cos. Pusatnya 0,0 berarti langsung dikalikan dengan X aksen, Y aksen. Kemudian untuk cos min setengah berarti 0, negatif sin dari setengah pi itu, sin setengah pi sendiri adalah negatif 1, kali negatif 1 menjadi 1, min 1, 0. Dikali dengan X aksen, Y aksen. X double aksen dan Y double aksen mendapatkan 0 kali X aksen, ini berarti Y aksen, dan min X aksen. Nah, sedangkan Y aksen dan X aksen sendiri kita ambil dari atasnya hasil dari dilatasi tersebut. Sehingga untuk yang X double aksen itu sama dengan Y aksen adalah 3Y min 6 ditambah 2
dasarnya ke atas ini, sehingga X double aksen sama dengan Y aksen, sedangkan Y aksennya itu adalah 3Y min 6 ditambah 2. Kita langsung hasilkan X double aksen min 6 tambah 2 itu negatif 6 ditambah 4 sama dengan 3Y. Dan Y sendiri sama dengan X double aksen per 3 ditambah 4 per 3. Jadikan 1 juga bisa. Kemudian untuk Y double aksen sama dengan negatif X aksen, sehingga Y double aksen sama dengan min dari 3X tambah 3 min 1. Hasilnya Y double aksen sama dengan min 3X min 2. Mendapatkan 3X sama dengan min Y double aksen min 2 dan X sama dengan min Y aksen double aksen min 2 per 3. Hasil tersebut kita substitusikan pada bentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Bahkan untuk Y sendiri adalah Y X double aksen plus 4 per 3 sama dengan X-nya adalah min Y double aksen min 2 per 3 ditambah 3. Ini kuadrat. X double aksen plus 4 per 3 sama dengan dikuadratkan menjadi Y double aksen kuadrat min 4Y plus 4 per 9 ditambah 3. Kemudian semuanya dikalikan dengan 9. Jadinya adalah 3X ditambah 12 sama dengan Y kuadrat plus 4Y ditambah 4 ditambah 27. 3X sama dengan Y kuadrat ditambah 4Y 31 dikurangi 12 yaitu 19 ditambah 19. Nah, ini ada hasilnya adalah D lagi. Submateri berikutnya yaitu menggunakan materi perkalian atau inverse matrix untuk menyelesaikan masalah. Diketahui matrik P inverse sama dengan 3, 2, negatif 1, 1, dan matriks Q sama dengan 1, 4, min 2, min 1. Hasil dari P, Q, inverse, P dikali Q inverse, diinverskan lagi. Untuk yang P, Q inverse, inverse lagi, artinya yaitu Q inverse diinverskan dikali P inverse, sehingga mendapatkan Q dikali P inverse. Kita buat ini terlebih dahulu agar tidak muter-muter pada bentuk inverse. Q-nya sendiri, tabel ini Q dikali P inverse, Q-nya adalah 1, 4, min 2, min 1, sedangkan P inverse-nya adalah 3, 2, negatif 1, 1. Mendapatkan hasil perkalian 1 kali 3, 3 min 4, min 6 plus 1, 2 plus 4, kemudian min 4, min 1. Hasilnya adalah min 1, 6, min 5, min 5. Min 1, 6, min 5, min 5, D. Berikutnya yaitu menggunakan materi program linear untuk menyelesaikan masalah. Kita perhatikan terlebih dahulu soalnya. Untuk membuat 1 liter minuman jenis A, diperlukan 2 kaleng soda dan 1 kaleng susu. Langsung buat saja, kita buat tabelnya. Ada jenis A, kemudian itu butuh soda dan susu. Misalnya ini A, kemudian ini B. Ini soda, ini susu. Untuk yang A membutuhkan 2 soda dan 1 susu. Sedangkan untuk membuat 1 liter minuman jenis B memerlukan 2 kaleng soda dan 3 kaleng susu. Tersedia 40 kaleng soda. Ini ketersediaan stoknya. Kaleng sodanya ada 40, sedangkan untuk kaleng susunya ada 30. Jika 1 liter minuman jenis A dijual seharga 30.000 dan minuman jenis B dijual dengan harga 50.000, pendapatan maksimum dari hasil penjualan jenis minuman tersebut adalah berapa? Itu adalah fungsi objektifnya, yaitu Fx, Y sama dengan 30.000. X ditambah 50.000 Y. Jenis soda ini kita buat samaannya terlebih dahulu. Pertidaksamaan berarti 2X ditambah
2Y kurang dari sama dengan 40, X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Secara konsepnya seperti ini. Bagian atas ini bisa dibagi juga dengan dua semuanya, X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Ada X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30. Nah, karena ini menggunakan kurang dari, sedangkan untuk ini pendapatan maksimum, maka kita bisa menggunakan cara langsung, yaitu dengan cara mengeliminasi kedua pertidaksamaan tersebut sehingga mendapatkan nilai X dan Y. Ada X ditambah Y sama dengan 20 dan juga X ditambah 3Y sama dengan 30. Jika dikurangi, bawah kurangi atas langsung saja, 2Y sama dengan 10, Y-nya sama dengan 5. Untuk X plus Y sama dengan 20, X plus Y sama dengan 20, Y-nya 5, X plus 5 sama dengan 20, X-nya adalah 15, sehingga mendapatkan nilai X-nya 15 dan juga Y-nya 5. Kemudian, 5 dan 15 tersebut kita substitusikan pada fungsi objektif F 15,5 sama dengan 30.000 dikali 15 ditambah 50.000 dikali 5. Hasilnya adalah 15 kali 3, 45, 0, 0, 0, 0, ditambah 25, 0, 0, 0, 0. Hasil akhirnya 450 ditambah 250, yaitu 700.000. Jawabannya adalah D. Berikutnya yaitu menggunakan solusi sistem persamaan linear untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Di sini saya mengambil soal SPLTV kelas 12. Soal 3 tahun yang lalu jumlah usia Hengki, Vio, dan Sunarti adalah 33 tahun. Nah, 3 tahun yang lalu, sehingga artinya dia itu adalah Hengki dikurangi 3, ditambah Vio dikurangi 3, ditambah Sunarti dikurangi 3, sama dengan 33. H ditambah V ditambah S min 3 min 3 min 3 min 9 sama dengan 33. H tambah V tambah S sama dengan 42. Persamaan pertama. Sekarang usia Hengki 2 tahun kurangnya dari usia Vio. Hengki sama dengan 2 tahun kurangnya dari usia Vio. Ini persamaan yang kedua. Sedangkan jumlah usia Vio dan Sunarti, Vio ditambah Sunarti sama dengan 30. Jika sekarang tahun 2020, maka Hengki lahir pada tahun berapa? Kita cek dulu ini persamaan yang ketiga. V tambah S sendiri ada 30. Kita langsung substitusikan saja, ada H ditambah V ditambah S sama dengan 42. H ditambah 30 sama dengan 42. H sama dengan 40 dikurangi 30 adalah 12. Tidak perlu mencari usia yang lainnya karena yang ditanyakan adalah Hengki saja. Hengki usianya 12 tahun. Kalau di sini tahun 2020, maka Hengki itu lahir tahun berapa? 2020 dikurangi 12, yaitu 2008. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya yaitu menggunakan materi terkait dengan determinan matriks untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, jika A bilangan bulat, maka matriks A12, A1A, 5, 6, 7 tidak mempunyai inverse. Untuk A sama dengan berapa? Tidak memiliki inverse itu artinya adalah determinan sama dengan 0. Artinya kita harus mencari determinan dari metrik tersebut terlebih dahulu. Kita ambil A1, 2, A1, A, 5, 6, 7. Dengan cara sarus A5, 1, 1, 6. Sama dengan A17 berarti 7A, A155 5A tambah 5A, 2A6 ditambah 12A dikurangi 7A ditambah 6A kuadrat ditambah 10. Hasilnya adalah 24A dikurangi 7A min 6A kuadrat min 10 sama dengan min 6A kuadrat plus 17A min 10. Sehingga menjadi 6A kuadrat min 17A plus 10 sama dengan 0. Karena determinan sama dengan 0.
Dari bentuk ini kita faktorkan saja. 6 dikali 10 yaitu 60. Hasilnya 17 berarti min 12 min 5. 6A min 12, 6A min 5 sama dengan 0. 6A min 12 sama dengan 0. A sama dengan 12 bagi 6, 2. 6A sama dengan 5. A sama dengan 5 per 6. Jawaban yang memenuhi adalah 2, yaitu D. Bentuk yang terakhir dari bentuk aljabar ini adalah menyelesaikan permasalahan terkait dengan polinomial. Diketahui, fungsi fx jika dibagi x min 2 bersisa 13, sedangkan jika dibagi dengan x plus 1 bersisa negatif 14. Sisa pembagian fx oleh x kuadrat min x min 2 adalah, kita butuh untuk teorema sisanya yaitu fx sama dengan ax plus b. Nih, fx sama dengan sx juga dibagi x min 2. X min 2 kita buat sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Sehingga 2a ditambah b sama dengan 13. Sedangkan jika dibagi dengan x plus 1 sisa negatif 14. Artinya x sama dengan min 1. Untuk f min 1 sama dengan min a plus b. Sisanya min 14, min a plus b sama dengan min 14. Mendapatkan dua persamaan. Persamaan pertama, persamaan yang kedua. Dari kedua persamaan tersebut kita eliminasi saja. Ada 2a ditambah b sama dengan 13, min a ditambah b sama dengan min 14. Dikurangi 3a sama dengan 27, a sama dengan 9. Untuk nilai b-nya yaitu ada min a ditambah b sama dengan min 14, min 9 ditambah b sama dengan min 14, b sama dengan min 14 ditambah 9 yaitu min 5. Nah, sisa pembagian dari fx oleh x kuadrat min x min 2 yaitu sisanya sx sama dengan ax plus b yaitu 9x ditambah min 5 atau bisa dituliskan 9x min 5. Ketemu. Jawabannya adalah B. Nah, selesai. Itu adalah bentuk-bentuk soal tentang aljabar dan juga cabang-cabangnya, sehingga nanti bisa kita kembangkan lagi soal-soal yang sejenis dengan menentukan soal-soal semacam itu. Sekian dari saya, terima kasih. Tolong dukungan subscribe, like, dan share-nya. Jangan lupa di komen agar saya lebih bersemangat dalam membuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk PBG-nya.